Seorang pria parubaya terjebak dalam razia ilegal yang dilakukan sekelompok oknum polisi. Mereka meminta uang damai Rp500.000 meski ia siap ditilang secara resmi. Dalam keputusasaan, ia menelepon anaknya yang seorang prajurit Kopassus. Anaknya pun datang bukan hanya untuk melindungi ayahnya, tapi untuk membongkar kejahatan yang lebih besar dari sekadar pungutan liar. Namun oknum polisi dengan arogannya menyerangnya dengan tindakan fisik yang tidak berperi kemanusiaan. Tapi apakah semua akan berakhir begitu saja dengan kekalahan seorang prajurit atau malah para oknum bisa diberantas sampai ke akar-akarnya? Pagi itu matahari sudah mulai naik tapi angin sepai-sepai masih menyapa. Pak Karman, seorang bapak parubaya dengan tubuh yang sudah mulai membungkuk karena usia dan rutinitas bersiap untuk pergi ke pasar. Ia memang biasa belanja sendiri, lebih suka melihat langsung sayur dan buah sebelum membeli. Motor tua kesayangannya sudah dipanasi, helm sudah dipegang, dan dompet terselip rapi di saku belakang. Setelah pamit pada istrinya, ia pun meluncur melewati jalanan kota kecil yang biasanya sepi dan tenang. Tapi hari ini suasana terasa berbeda. Di sebuah simpang dekat kantor lurah, tiba-tiba saja ada razia. Bukan razia biasa, tapi sekumpulan orang berseragam polisi yang tampaknya tidak memiliki kelengkapan standar. Spanduk tidak ada tenda kecil, hanya beberapa pria dengan rompi pengaman dan tampang datar. Pak Karman menghentikan motornya, menunggu giliran seperti warga lainnya. Ia merasa tenang. Karena semua surat-surat kendaraan penting biasanya selalu dibawa. Tapi hari itu sial, STNK-nya tertinggal di rumah. Ia jelaskan itu dengan sopan, bahkan menawarkan untuk pulang dulu ambil berkas tersebut. Tapi alih-alih memberi tilang resmi, para oknum itu malah memintanya uang damai sebesar Rp500.000 agar masalahnya cepat selesai. Pak Karman mulai gelisah. Ini bukan cara kerja polisi yang benar. Ia coba protes halus, bilang bahwa dirinya siap ditilang jika memang harus sesuai prosedur. Namun, jawaban yang didapat hanyalah tatapan dingin dan desakan agar mau membayar. Kepalanya mulai pening, dadanya panas. Setelah beberapa menit berlalu, suasana di lokasi razia mulai terasa semakin tidak nyaman bagi Pak Karman. Para oknum polisi tersebut tampak tidak memiliki niat sedikit pun untuk mengikuti prosedur hukum yang benar. Mereka hanya terus menekan dan memaksa agar Pak Karman membayar sejumlah uang sebagai jalan keluar instan dari masalah tersebut. Dengan nada dingin namun penuh tekanan, salah satu dari mereka berkata, kalau Bapak bayar langsung selesai, tidak perlu ribet-ribet ditilang. Namun, Pak Karman tetap pada pendirian. Ia menolak keras praktik seperti ini, apalagi dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat. Pak Karman mencoba menjelaskan bahwa ia tidak keberatan jika harus mendapat surat tilang resmi selama itu sesuai aturan yang berlaku. Ia bahkan menawarkan untuk pulang sejenak dan mengambil STNK yang tertinggal karena rumahnya hanya berjarak kurang dari 500 m dari tempat razia tersebut. Sayangnya permintaan dan penjelasan itu tidak digubris. Malah tekanan semakin meningkat. Uang Rp500.000 tetap dipaksakan sebagai solusi yang lebih cepat dan entah bagaimana bisa disebut lebih efisien. Sikap para oknum polisi semakin arogan membuat Pak Karman merasa tidak lagi sedang berhadapan dengan aparat penegak hukum, melainkan preman jalanan. Rasa frustrasi mulai terlihat di wajah Pak Karman. Ia tidak habis pikir di zaman seperti ini masih ada petugas yang mempermainkan kewenangan dan melawan aturan yang seharusnya mereka junjung tinggi. Kepalanya mulai sakit, dadanya panas, dan emosinya bergolak. Tapi ia tahu melawan secara fisik atau bersih tegang hanya akan memperburuk keadaan. Maka ia memilih langkah bijak, menelepon anaknya, Ayu yang dikenal tegak lurus dan tidak suka basa-basi. Setelah sambungan tersambung, Pak Karman menjelaskan situasi dengan tenang meskipun suaranya bergetar. Ayo tolong Bapak, di sini ada razia tapi sepertinya ilegal. Mereka minta uang damai padahal Bapak siap ditilang resmi. Ayu yang saat itu sedang beristirahat sejenak usai latihan militer langsung merespons dengan serius. Mendengar ayahnya diperas oleh oknum polisi, darah prajuritnya mulai mendidih. Meski begitu, ia tetap tenang dalam menjawab, "Bapak, tunggu di sana. Jangan kasih uang. Saya segera ke sana." Tanpa banyak bicara lagi, Ayu langsung bangkit memakai helmnya dan menyalakan motor trailnya. Seragam loreng hijau tentara masih melekat di tubuhnya. Ia tahu ini bukan sekadar urusan keluarga. Ini adalah soal harga diri negara, soal keadilan, dan soal siapa sebenarnya yang layak disebut penjaga hukum. Dan hari itu ia akan menjadi jawaban atas pertanyaan itu. Di tengah sengatan matahari siang yang mulai terik, Ayu melaju dengan motor trailnya melewati jalanan kecil kota itu. Roda-roda berdebu mengusik ketenangan udara, menyisakan jejak asap tipis di belakangnya. Irama jantungnya seolah berpadu dengan dentum knalpot kendaraannya.
Cepat, keras, penuh determinasi. Seragam loreng hijau prajurit Kopassus masih membalut tubuhnya, menandakan bahwa ia bahkan tidak sempat berganti pakaian sebelum bergegas menuju lokasi razia. Dalam hati tekadnya bulat. Ini bukan hanya soal ayahnya, tapi soal prinsip. Tidak ada ruang bagi pemerasan di bumi pertiwi ini. Apalagi dilakukan oleh mereka yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat. Saat mendekati lokasi, Ayu bisa melihat dari kejauhan kerumunan warga yang sedang diperiksa satu persatu oleh sekelompok oknum polisi. Gerak-gerik mereka tampak terburu-buru dan tidak seperti razia resmi yang biasanya disertai prosedur tertentu. Sebaliknya, suasana lebih mirip pasar gelap. Warga dipaksa membayar sejumlah uang tanpa bukti pelanggaran yang jelas. Sorot matanya langsung mencari sosok Pak Karman di antara orang-orang tersebut. Begitu menemukannya, Ayu langsung memarkirkan motornya dengan cepat dan mendekat. "Bapak baik-baik saja?" tanyanya singkat namun tegas. Seorang pria parubaya terjebak dalam razia ilegal yang dilakukan sekelompok oknum polisi. Mereka meminta uang damai Rp500.000, meski ia siap ditilang secara resmi. Dalam keputusasaan, ia menelepon anaknya, seorang prajurit Kopassus. Anak itu datang bukan hanya untuk melindungi ayahnya, tapi juga untuk membongkar kejahatan yang lebih besar dari sekadar pungutan liar. Namun oknum polisi dengan arogan menyerangnya dengan tindakan fisik yang tidak berperi kemanusiaan. Apakah semua akan berakhir begitu saja dengan kekalahan seorang prajurit, atau para oknum bisa diberantas sampai ke akar-akarnya? Pagi itu, matahari sudah mulai naik, tapi angin sepau-sepau masih menyapa. Pak Karman, seorang bapak parubaya dengan tubuh yang mulai membungkuk karena usia, bersiap pergi ke pasar. Ia biasa belanja sendiri, lebih suka memilih sayur dan buah sebelum membeli. Motor tuanya sudah dipanasi, helm di tangan, dompet terselip rapi di saku belakang. Setelah pamit pada istrinya, ia meluncur melewati jalanan kota kecil yang biasanya sepi dan tenang. Tapi hari ini suasana terasa berbeda. Di sebuah simpang dekat kantor lurah, tiba-tiba ada razia. Bukan razia biasa, tapi sekelompok orang berseragam polisi yang tampak tidak memiliki kelengkapan standar. Tidak ada spanduk, tenda, hanya beberapa pria dengan rompi pengaman dan tampang datar. Pak Karman menghentikan motornya, menunggu giliran seperti warga lainnya. Ia merasa tenang karena semua surat-surat kendaraan biasanya dibawa, tapi hari itu STNK-nya tertinggal di rumah. Ia menjelaskan dengan sopan, bahkan menawarkan untuk pulang dulu mengambil berkas tersebut. Namun alih-alih memberi tilang resmi, para oknum meminta uang damai sebesar Rp500.000 agar masalah cepat selesai. Pak Karman mulai gelisah. Ini bukan cara kerja polisi yang benar. Ia mencoba protes halus, mengatakan bahwa dirinya siap ditilang sesuai prosedur, tapi jawaban yang diterima hanyalah tatapan dingin dan desakan agar membayar. Kepala mulai pening, dada panas. Suasana di lokasi razia terasa semakin tidak nyaman. Para oknum tampak tidak berniat mengikuti prosedur hukum yang benar. Mereka hanya terus menekan Pak Karman agar membayar sejumlah uang sebagai jalan keluar instan. Dengan nada dingin namun penuh tekanan, salah satu dari mereka berkata, "Kalau Bapak bayar, langsung selesai, tidak perlu ribet ditilang." Pak Karman tetap pada pendiriannya. Ia menolak keras praktik seperti ini, apalagi dilakukan oleh orang yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat. Ia mencoba menjelaskan kesiapannya mendapat surat tilang resmi, bahkan menawarkan untuk pulang sebentar mengambil STNK yang hanya berjarak kurang dari 500 meter. Sayangnya, permintaan itu tidak digubris. Tekanan tetap meningkat. Rasa frustrasi terlihat di wajah Pak Karman. Ia tidak habis pikir di zaman seperti ini masih ada petugas yang mempermainkan kewenangan dan melawan aturan yang seharusnya dijunjung tinggi. Kepala sakit, dada panas, emosi bergolak. Tapi ia tahu melawan secara fisik hanya akan memperburuk keadaan. Maka ia memilih langkah bijak, menelepon anaknya, Ayu, yang dikenal tegas dan langsung merespons. Mendengar ayahnya diperas, darah prajurit Ayu mendidih. Meski begitu, ia tetap tenang. "Bapak, tunggu di sana. Jangan kasih uang. Saya segera ke sana," katanya. Tanpa banyak bicara lagi, Ayu bangkit, memakai helm, dan menyalakan motor trailnya. Seragam loreng hijau tentara masih melekat di tubuhnya, menandakan ia bahkan tidak sempat berganti pakaian sebelum bergegas. Tekadnya bulat. Ini bukan hanya soal ayahnya, tapi soal prinsip. Tidak ada ruang bagi pemerasan, apalagi dilakukan oleh mereka yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat. Saat mendekati lokasi, Ayu melihat kerumunan warga yang sedang diperiksa satu persatu.
Gerak-gerik oknum tampak terburu-buru, berbeda dari razia resmi yang biasanya mengikuti prosedur. Suasana lebih mirip pasar gelap. Warga dipaksa membayar sejumlah uang tanpa bukti pelanggaran. Sorot matanya langsung mencari Pak Karman, dan begitu menemukannya, Ayu memarkirkan motor dengan cepat dan mendekat. "Bapak baik-baik saja?" tanyanya singkat namun tegas. Pak Karman mengangguk pelan. Wajahnya tampak letih dan kesal. "Sudah Bapak bilang mau ditilang resmi, tapi mereka tetap minta uang," bisiknya. Ayu menepuk bahunya ringan sebagai bentuk dukungan, lalu berdiri tegak, siap menghadapi para oknum yang masih arogan. Dengan langkah mantap, Ayu mendekati Yono, pemimpin kelompok oknum itu. Tanpa basa-basi, Ayu bertanya, "Kenapa ayah saya dimintai uang Rp500.000? Bukankah cukup dengan surat tilang resmi?" Suaranya datar, penuh beban kemarahan yang tertahan. Yono menatapnya dingin, menjawab sinis, "Ini urusan kami, bukan urusanmu." Ayu tidak bereaksi emosional, tapi sorot matanya semakin tajam. Dari sini pertarungan sesungguhnya dimulai, bukan hanya fisik, tapi juga moral dan hukum. Ayu tetap tegak dengan postur menunjukkan pengalaman bertahun-tahun di dunia militer. Sorot matanya jelas, tidak ada ruang untuk basa-basi atau kompromi. Yono tampaknya sengaja memancing emosi Ayu, tapi semakin ia mencoba menekan, amarah Ayu tertahan dalam dada. Dengan suara rendah tapi tegas, Ayu berkata, "Anda salah jika mengira saya akan diam melihat ayah saya diperas. Ini tanggung jawab moral saya." Suaranya tenang, namun penuh beban emosi. Yono yang kesal, mencoba menyerang. Pukulan pertamanya membuat Ayu tersungkur sejenak, tapi ia segera bangkit, membersihkan darah tipis di sudut bibir tanpa sepatah kata pun. Yono kembali menendang, tapi Ayu siap. Ia menangkis tendangan dengan refleks terlatih, menjaga keseimbangan, dan mengatur napas. Tubuhnya tegang, siap merespons setiap gerakan. Wajahnya tetap datar, mata penuh amarah tertahan. Ayu tidak ingin memulai perkelahian, tapi tidak akan membiarkan penyalahgunaan wewenang terus merugikan rakyat. Setelah menegaskan bahwa ia tidak akan tinggal diam, Yono semakin terpancing emosi. Wajahnya yang arogan kini berubah menjadi amarah membara. Dengan langkah kasar, ia menendang Ayu ke perut, tapi Ayu menunduk dan memutar tubuhnya, membuat tendangan meleset. Dalam sekejap, Ayu memanfaatkan momentum untuk membalas dengan tendangan keras ke rahang Yono. Tubuh Yono terpental dan tersungkur ke tanah. Tidak ada teriakan atau sorakan, hanya kesunyian berat di lokasi razia. Warga dan oknum polisi lain memandang tak percaya. Yono yang sebelumnya yakin dengan kekuatannya kini terbaring memegangi wajah yang membengkak. Rasa sakit jelas terlihat, tapi lebih dari itu, rasa malu mulai merasuk. Sementara itu, Ayu tetap berdiri tegak, tidak berniat menyerang lebih lanjut. Ayu menjulurkan tangan kirinya kepada Yono, bukan sebagai ejekan, tapi sebagai simbol bahwa pertarungan itu bisa berakhir dengan harga diri. "Saya tidak mencari musuh," ucap Ayu dengan suara datar namun penuh makna. "Tapi saya juga tidak akan membiarkan Anda dan teman-teman Anda terus mempermainkan hukum dan merugikan rakyat kecil." Matanya menatap Yono dalam-dalam, seolah ingin menyampaikan pesan yang lebih besar daripada sekadar fisik. "Anda adalah penegak hukum. Tugas Anda melindungi masyarakat, bukan memeras mereka." Yono tidak menjawab. Ia hanya menatap tangan Ayu yang masih terulur, lalu pelan-pelan bangkit sendiri tanpa menyentuh bantuan itu. Di belakang mereka, suasana mulai berubah. Bukan lagi medan konflik, tapi awal dari sebuah pembongkaran kebenaran yang telah lama tertutup. Setelah Yono bangkit dengan wajah memar dan tubuh terasa lemas, lokasi razia belum sepenuhnya kembali normal. Warga yang sebelumnya hanya bisa menyaksikan tanpa berani bersuara, mulai berbisik-bisik, antusiasme mereka perlahan muncul. Sementara itu, oknum polisi lain tampak gelisah, tidak lagi percaya diri seperti tadi pagi. Mereka mulai menyadari bahwa hari ini bukan hanya soal razia ilegal biasa, tapi juga pertemuan dengan seseorang yang tidak akan membiarkan kejahatan itu berlindung di balik seragam. Ayu tidak membuang waktu. Ia mengeluarkan ponsel dari saku celananya, lalu dengan tenang menekan nomor darurat Propam. Suaranya datar namun jelas saat menjelaskan kronologi peristiwa, razia ilegal tanpa surat perintah, pemerasan terhadap warga, dan penyalahgunaan wewenang oleh sekelompok oknum polisi. "Saya melaporkan adanya praktik penyalahgunaan jabatan oleh beberapa oknum yang mengatasnamakan institusi." Lokasi di simpang depan kantor lurah. "Mereka melakukan pungutan liar atas alasan pelanggaran administrasi kendaraan," jelas Ayu. Ia menutup panggilan dengan singkat, "Silakan segera datang."
Saya tunggu di sini. Tidak lama kemudian, suara sirine terdengar dari kejauhan. Dua mobil milik Propam muncul, melaju cepat ke lokasi. Begitu tiba, seorang petugas bernama Andri turun dengan langkah tegas. Pandangan tajamnya menyapu seluruh tempat, menilai situasi sebelum memberikan instruksi. Ia mendekati Ayu terlebih dahulu, menghormat sebagai bentuk penghargaan kepada prajurit TNI, lalu bertanya singkat, "Siapa nama Anda dan apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Ayu menjawab dengan tenang, menjelaskan kronologi lengkap, termasuk peran Yono dan para oknum lain dalam praktik pemerasan tersebut. Andri kemudian beralih ke Yono dan timnya, meminta mereka membubarkan barisan, lalu satu persatu ditanyai tentang alasan melakukan razia tanpa prosedur resmi. Namun jawaban yang didapat hanya diam dan tatapan kosong, tanda bahwa mereka sadar telah melanggar aturan besar. Tidak ada pembelaan yang muncul. Akhirnya, dengan suara keras dan tegas, Andri memberikan perintah untuk memborgol mereka semua. Ini adalah pelanggaran berat terhadap kode etik profesi Polri. Satu persatu oknum polisi dibawa keluar dari lokasi dengan kepala tertunduk dan raut wajah penuh penyesalan. Apa yang semula terasa seperti hari biasa kini berubah menjadi babak akhir dari kesombongan dan penyalahgunaan kekuasaan. Proses interogasi terhadap Yono dan oknum lain dilakukan secara intensif di markas Propam. Ruangannya sederhana, hanya meja kayu tua, beberapa kursi plastik, dan kipas angin yang berputar pelan. Tegangan terasa jelas. Wajah Yono tampak murung, tubuh yang sebelumnya penuh kepercayaan diri kini terlihat lesu. Ia duduk dengan kepala tertunduk, tangan diborgol, mulut enggan membuka suara. Rekan-rekannya pun serupa, diam seribu bahasa, seolah mencari kata pembelaan yang tidak pernah datang. Andri, petugas yang memimpin penindakan, menjadi salah satu penyidik utama dalam kasus ini. Dengan ekspresi serius dan suara rendah tapi tegas, ia mulai menanyakan alasan mereka melakukan razia ilegal. Siapa yang memberikan izin untuk operasi seperti ini? Tanyanya kepada Yono. Jawaban yang didapat hanya gumaman tak jelas dan pandangan kosong. Andri tidak menyerah. Ia melanjutkan dengan pertanyaan lebih spesifik. Kenapa warga dimintai uang damai? Apa dasar hukum tindakan kalian? Namun Yono tetap bungkam, menyadari bahwa setiap jawaban hanya akan memperberat posisinya. Sementara itu, warga yang turut diperiksa sebagai saksi memberikan kesaksian yang kuat untuk memperkuat laporan Ayu. Mereka menceritakan bagaimana oknum tersebut memperlakukan mereka dengan arogan, memaksa membayar sejumlah uang agar bisa lepas dari ancaman tilang. Beberapa mengaku tidak tahu apakah kendaraan mereka benar-benar melanggar atau tidak. Yang mereka tahu, jika tidak membayar, masalahnya akan menjadi lebih rumit. Kesaksian itu membuat suasana semakin tidak menguntungkan bagi Yono dan timnya. Bukti semakin lengkap, bukan hanya berupa ucapan, tapi juga rasa ketakutan dan kerugian nyata yang dialami masyarakat. Dokumen internal Polri dikeluarkan sebagai referensi kode etik profesi, aturan larangan melakukan razia tanpa surat perintah resmi, larangan meminta imbalan di luar jalur hukum, serta sanksi atas penyalahgunaan wewenang. Semua dibacakan dengan jelas. Yono dan oknum lainnya hanya bisa mendengarkan, tidak bisa mengelak. Mereka sadar kali ini tidak ada tempat untuk bersembunyi di balik pangkat atau seragam. Ini adalah titik balik hidup mereka. Dari cara Andri menutup sesi interogasi dengan kalimat dingin, semua orang tahu bahwa tahap selanjutnya adalah sidang disiplin. Masa depan karir mereka hampir pasti berakhir. Sidang disiplin terhadap Yono dan oknum lainnya digelar relatif singkat, mengingat bukti dan kesaksian yang sudah lengkap. Sidang dipimpin oleh tim etik. Ayu menjulurkan tangan kirinya kepada Yono, bukan sebagai ejekan, tapi sebagai simbol bahwa pertarungan itu bisa berakhir dengan harga diri. Saya tidak mencari musuh, ucap Ayu dengan suara datar namun penuh makna. Tapi saya juga tidak akan membiarkan Anda dan teman-teman Anda terus mempermainkan hukum dan merugikan rakyat kecil. Matanya menatap Yono dalam-dalam, seolah ingin menyampaikan pesan yang lebih besar daripada sekadar fisik. Anda adalah penegak hukum. Tugas Anda melindungi masyarakat, bukan memeras mereka. Yono tidak menjawab. Ia hanya menatap tangan Ayu yang masih terulur, lalu pelan-pelan bangkit sendiri tanpa menyentuh bantuan itu. Di belakang mereka, suasana mulai berubah. Bukan lagi medan konflik, tapi awal dari sebuah pembongkaran kebenaran yang telah lama tertutup. Setelah Yono bangkit dengan wajah memar dan tubuh terasa lemas, lokasi razia belum sepenuhnya kembali normal. Warga yang sebelumnya hanya bisa menyaksikan tanpa berani bersuara, mulai berbisik-bisik, antusiasme mereka perlahan muncul. Sementara itu, oknum polisi lain tampak gelisah, tidak lagi percaya diri seperti tadi pagi.
Mereka mulai menyadari bahwa hari ini bukan hanya soal razia ilegal biasa, tapi juga pertemuan dengan seseorang yang tidak akan membiarkan kejahatan itu berlindung di balik seragam. Ayu tidak membuang waktu. Ia mengeluarkan ponsel dari saku celananya, lalu dengan tenang menekan nomor darurat Propam. Suaranya datar namun jelas saat menjelaskan kronologi peristiwa, razia ilegal tanpa surat perintah, pemerasan terhadap warga, dan penyalahgunaan wewenang oleh sekelompok oknum polisi. Saya melaporkan adanya praktik penyalahgunaan jabatan oleh beberapa oknum yang mengatasnamakan institusi. Lokasi di simpang depan kantor lurah. Mereka melakukan pungutan liar atas alasan pelanggaran administrasi kendaraan, jelas Ayu. Ia menutup panggilan dengan singkat, silakan segera datang. Saya tunggu di sini. Tidak lama kemudian, suara sirine terdengar dari kejauhan. 2 mobil milik Propam muncul, melaju cepat ke lokasi. Begitu tiba, seorang petugas bernama Andri turun dengan langkah tegas. Pandangan tajamnya menyapu seluruh tempat, menilai situasi sebelum memberikan instruksi. Ia mendekati Ayu terlebih dahulu, menghormat sebagai bentuk penghargaan kepada prajurit TNI, lalu bertanya singkat, siapa nama Anda dan apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ayu menjawab dengan tenang, menjelaskan kronologi lengkap, termasuk peran Yono dan para oknum lain dalam praktik pemerasan tersebut. Andri kemudian beralih ke Yono dan timnya, meminta mereka membubarkan barisan, lalu satu persatu ditanyai tentang alasan melakukan razia tanpa prosedur resmi. Namun jawaban yang didapat hanya diam dan tatapan kosong, tanda bahwa mereka sadar telah melanggar aturan besar. Tidak ada pembelaan yang muncul. Akhirnya, dengan suara keras dan tegas, Andri memberikan perintah untuk memborgol mereka semua. Ini adalah pelanggaran berat terhadap kode etik profesi Polri. Satu persatu oknum polisi dibawa keluar dari lokasi dengan kepala tertunduk dan raut wajah penuh penyesalan. Apa yang semula terasa seperti hari biasa kini berubah menjadi babak akhir dari kesombongan dan penyalahgunaan kekuasaan. Proses interogasi terhadap Yono dan oknum lain dilakukan secara intensif di markas Propam. Ruangannya sederhana, hanya meja kayu tua, beberapa kursi plastik, dan kipas angin yang berputar pelan. Tegangan terasa jelas. Wajah Yono tampak murung, tubuh yang sebelumnya penuh kepercayaan diri kini terlihat lesu. Ia duduk dengan kepala tertunduk, tangan diborgol, mulut enggan membuka suara. Rekan-rekannya pun serupa, diam seribu bahasa, seolah mencari kata pembelaan yang tidak pernah datang. Andri, petugas yang memimpin penindakan, menjadi salah satu penyidik utama dalam kasus ini. Dengan ekspresi serius dan suara rendah tapi tegas, ia mulai menanyakan alasan mereka melakukan razia ilegal. Siapa yang memberikan izin untuk operasi seperti ini? Tanyanya kepada Yono. Jawaban yang didapat hanya gumaman tak jelas dan pandangan kosong. Andri tidak menyerah. Ia melanjutkan dengan pertanyaan lebih spesifik. Kenapa warga dimintai uang damai? Apa dasar hukum tindakan kalian? Namun Yono tetap bungkam, menyadari bahwa setiap jawaban hanya akan memperberat posisinya. Sementara itu, warga yang turut diperiksa sebagai saksi memberikan kesaksian yang kuat untuk memperkuat laporan Ayu. Mereka menceritakan bagaimana oknum tersebut memperlakukan mereka dengan arogan, memaksa membayar sejumlah uang agar bisa lepas dari ancaman tilang. Beberapa mengaku tidak tahu apakah kendaraan mereka benar-benar melanggar atau tidak. Yang mereka tahu, jika tidak membayar, masalahnya akan menjadi lebih rumit. Kesaksian itu membuat suasana semakin tidak menguntungkan bagi Yono dan timnya. Bukti semakin lengkap, bukan hanya berupa ucapan, tapi juga rasa ketakutan dan kerugian nyata yang dialami masyarakat. Dokumen internal Polri dikeluarkan sebagai referensi kode etik profesi, aturan larangan melakukan razia tanpa surat perintah resmi, larangan meminta imbalan di luar jalur hukum, serta sanksi atas penyalahgunaan wewenang. Semua dibacakan dengan jelas. Yono dan oknum lainnya hanya bisa mendengarkan, tidak bisa mengelak. Mereka sadar kali ini tidak ada tempat untuk bersembunyi di balik pangkat atau seragam. Ini adalah titik balik hidup mereka. Dari cara Andri menutup sesi interogasi dengan kalimat dingin, semua orang tahu bahwa tahap selanjutnya adalah sidang disiplin. Masa depan karir mereka hampir pasti berakhir. Sidang disiplin terhadap Yono dan oknum lainnya digelar relatif singkat, mengingat bukti dan kesaksian yang sudah lengkap. Sidang dipimpin oleh tim etik.